Cinta Sang Pewaris. Jika sahabat menyukai cerita ini jangan lupa like, komen dan share. Terima kasih. Bab 706-710. Bab 706. Song Yuan memiliki tingkat estetika yang tinggi, dan keluarganya berkecimpung dalam bisnis pakaian. Jadi Song Yuan masih sangat pilih-pilih tentang hal-hal seperti pakaian. Setelah berbelanja beberapa saat di toko khusus, akhirnya dia menemukan satu set pakaian yang menurutnya cukup bagus. Dia berjalan ke arah Fendi Zanders dengan membawa pakaian itu, dan berkata dengan lembut, menurutku setelan ini sangat cocok untukmu, masuk dan cobalah, dan lihat bagaimana tampilannya untukmu. Fendi Zanders setuju, lalu masuk ke kamar pas dengan pakaiannya. Faktanya, Fendi Zanders tidak terlalu peduli dengan pakaian. Meski banyak orang suka menggunakan pakaian untuk menilai keadaan keuangan seseorang, Fendi Zanders merasa hal seperti itu akan terlalu mengekspos dirinya. Hanya saja Song Yuan sudah memilih pakaiannya sendiri, jadi Fendi Zanders tetap berganti pakaian. Harus dikatakan bahwa visi Song Yuan memang sangat kejam. Setelah mengenakan setelan pilihannya di tubuh Fendi Zanders, temperamen Fendi Zanders telah banyak berubah. Seolah dalam sekejap, Fendi Zanders berubah dari seorang siswa miskin yang jorok menjadi seorang pemuda tampan dan kaya raya. Faktanya, Fendi Zanders sendiri terlihat sangat bagus dan bertubuh bagus, tapi dia tidak suka berdandan. Sekarang Fendi Zanders berpakaian santai seperti ini, dia lebih tampan daripada banyak orang yang disebut orang kaya. Setelah Fendi Zanders mengganti pakaiannya, dia langsung keluar dari kamar pas. Tetapi pada saat ini, dia menemukan bahwa Song Yuan sebenarnya sedang mengobrol dengan seorang anak laki-laki. Penampilan anak laki-laki itu sangat biasa saja, namun pakaiannya sangat modis. Terlihat dia juga orang kaya. Aku tidak menyangka akan terjadi kebetulan seperti itu, kamu benar-benar pergi ke pesta kapal pesiar putri, dan aku juga akan menghadiri pesta itu malam ini. Pria itu berkata kepada Song Yuan sambil tersenyum. Dan Song Yuan jelas tidak mengenal anak laki-laki ini, wajahnya yang cantik penuh ketidaksabaran. Ketika dia melihat Fendi Zanders keluar dari kamar pas, matanya berbinar, dan dia langsung berkata, maaf, pacarku keluar. Setelah mengatakan ini, Song Yuan berjalan langsung ke sisi Fendi Zanders, dan mengambil inisiatif untuk memegang lengan Fendi Zanders dalam posisi yang sangat ambigu. Fendi Zanders bahkan bisa mencium aroma samar tubuh Song Yuan. Fendi Zanders tidak bodoh, tentu saja dia tahu apa yang terjadi. Dan setelah pria itu melihat Song Yuan dan Fendi Zanders bertingkah begitu mesra, sebuah keanehan muncul di matanya. Tapi dia segera menutupinya, lalu berinisiatif berjalan di depan Fendi Zanders, dan berkata sambil tersenyum, halo, nama saya Guo Zifei. Guo Zifei tersenyum ketika berbicara dengan Fendi Zanders, terlihat sangat sopan. Halo, Fendi Zanders. Melihat Guo Zifei bersikap begitu sopan, Fendi Zanders menjawab dengan ringan. Apa, aku baru saja mendengar dari pacarmu bahwa kamu juga akan pergi ke pesta di kapal pesiar Princess malam ini kan? Guo Zifei bertanya pada Fendi Zanders sambil tersenyum. Benar. Fendi Zanders mengangguk sedikit. Bagus sekali. Aku akan pergi ke pesta itu juga. Bagaimana kalau kita pergi ke sana bersama? Lalu aku bisa memperkenalkan beberapa teman padamu. Saat berbicara, Guo Zifei memperlihatkan jam tangannya, yang merupakan jam tangan bertatahkan berlian Rolex Supreme yang baru. Ketika Guo Zifei melihat Fendi Zanders sama sekali tidak mengenakan arloji, jejak rasa jijik muncul di matanya. Lagi pula, di mata orang-orang yang disebut-sebut sebagai kalangan atas, jam tangan selalu menjadi simbol kekuatan seorang pria. Tapi Fendi Zanders menoleh untuk melihat posisi Song Yuan, seolah menanyakan pendapat Song Yuan. Aku tidak keberatan. Song Yuan berkata kepada Fendi Zanders dengan acuh tak acuh. Dan setelah Guo Zifei mendengar Song Yuan mengatakan itu tidak masalah, dia mengira Song Yuan setuju, jadi dia mulai mengobrol langsung dengan Fendi Zanders. Hanya dalam beberapa kata, Guo Zifei mengungkapkan situasinya kepada Song Yuan dan Fendi Zanders. Guo Zifei ini seharusnya adalah putra seorang pengusaha kaya. Keluarganya berbisnis alat kesehatan, dan kondisinya memang sangat baik. Fendi Zanders dan Song Yuan mendengarkan tanpa ekspresi, tetapi Fendi Zanders sebenarnya tidak terlalu tertarik dengan situasi Guo Zifei. Bagaimanapun, Guo Zifei ini mungkin tidak tahu pria besar seperti apa Fendi Zanders yang berdiri di depannya saat ini. Tidak peduli seberapa kaya keluarga Guo Zifei, mustahil bagi Fendi Zanders untuk menjadi sekaya itu. Dan Song Yuan secara alami tidak tertarik pada Guo Zifei, karena kondisi keluarga Song Yuan tidak buruk, dan kondisi Guo Zifei secara alami tidak dapat membuatnya terkesan. Ngomong-ngomong, kamu mungkin belum tahu. Pesta kapal pesiar ini diselenggarakan khusus oleh Tuan Zhu Zetian untuk ulang tahun pacarnya. Hari ini akan ada banyak bintang besar yang menghadiri pesta itu. Guo Zifei memandang Fendi Zanders dan Song Yuan dan terus berbicara. Siapa Zhu Zetian? Song Yuan tertegun sejenak dan bertanya dengan ekspresi bingung. Kamu bahkan tidak tahu tentang Zhu Zetian,
Su Zetian adalah putra Su Yongtao, saudara nomor 1 di provinsi Shaanxi Gansu. Guo Zifei dengan cepat menjelaskan. Su Yongtao. Setelah Fendi Zanders mendengar nama itu, dia tertegun sejenak, dan ekspresinya menjadi sedikit bingung. Apakah kamu kenal Su Yongtao? Guo Zifei memandang Fendi Zanders dan bertanya. Tidak tahu. Fendi Zanders menggelengkan kepalanya dengan tergesa-gesa. Alasan kenapa dia begitu terkejut saat mendengar nama itu barusan adalah karena Fendi Zanders tidak tahu apakah Su Yongtao yang dibicarakan Guo Zifei adalah Su Yongtao yang sama yang dia temui di kompetisi seni bela diri. Jika itu benar-benar Su Yongtao, sepertinya dia dan Su Yongtao ditakdirkan oleh takdir. Kalian berdua bahkan tidak mengenal Su Yongtao. Setelah Guo Zifei melihat reaksi Fendi Zanders dan Song Yuan, wajahnya sangat terdiam, dan kemudian dia melanjutkan, kalau begitu, kalian harus tahu tentang Zumeng Film and Television Co., Ltd. Mimpi mengejar film dan televisi Co., Ltd. Setelah Song Yuan mendengar nama itu, matanya berbinar, seolah dia sangat familiar dengan nama itu. Song Yuan berpenampilan bagus dan memiliki sosok yang baik, sehingga ia berharap bisa menjadi bintang besar sejak ia masih kecil. Dan perusahaan film dan televisi pengejar mimpi yang disebutkan Guo Zifei tadi adalah salah satu dari sedikit perusahaan film dan televisi terkenal di Tiongkok, jadi Song Yuan secara alami tahu tentang film dan televisi pengejar mimpi. Dan Fendi Zanders masih terlihat bingung, tidak tahu apa yang dibicarakan Guo Zifei. Melihat ekspresi wajah Song Yuan, Guo Zifei tahu bahwa apa yang dia katakan telah menyentuh hati Song Yuan. Jadi dia buru-buru berkata, biar saya beritahu Anda, film dan televisi pengejar mimpi ini dibuka oleh Tuan Zhu Zetian dan Tuan Zhu. Saya memiliki hubungan yang sangat baik dengan Tuan Zhu. Saya akan memperkenalkan Anda kepada Anda kapan waktunya datang, supaya kita bisa berkenalan. Bab 707. Apakah kamu benar-benar mengenal bos Chasing Dream Film dan Television? Song Yuan bertanya pada Guo Zifei dengan ekspresi terkejut. Tentu saja. Tuan Zhu dan saya adalah teman baik. Jika Anda ingin memasuki industri hiburan, terserah Tuan Zhu untuk mengatakan sepatah kata pun. Kata Guo Zifei sambil tersenyum. Setelah Song Yuan mendengar ini, dia jelas tersentuh. Ketika Guo Zifei melihat ekspresi Song Yuan, senyuman puas muncul di wajahnya, dia tahu bahwa tujuannya telah tercapai. Meskipun Song Yuan tampak menyendiri di permukaan, tidak ada gadis yang tidak ingin menjadi bintang. Kesempatan bagus ada di depannya, dan Song Yuan tidak punya alasan untuk menolak. Sulit untuk menemukan kecantikan yang tiada taranya, saya harus memanfaatkan kesempatan ini. Guo Zifei tidak bisa menahan nafas dalam hatinya, sepertinya dia sama sekali tidak memperhatikan pacar palsu Fendi Zanders. Karena Guo Zifei merasa Fendi Zanders sama sekali bukan ancaman baginya. Beberapa menit kemudian, Fendi Zanders, Song Yuan, dan Guo Zifei bergabung dengan Wang Xiong Glasses dan lainnya. Setelah Wang Xiong berkacamata dan yang lainnya mengetahui identitas Guo Zifei, mereka langsung tercengang, dan ekspresi wajah mereka sangat terkejut. Lagi pula, mereka jarang berhubungan dengan generasi kedua yang kaya setingkat Guo Zifei. Dan Su Xiaoxuan juga mulai memikirkan dirinya sendiri, dia sama sekali tidak peduli dengan perasaan Wang Xiong, dan mengobrol dengan Guo Zifei dengan sangat aktif. Hanya saja Guo Zifei sama sekali tidak memperhatikan Su Xiaoxuan, dan ketika Su Xiaoxuan berbicara dengannya, dia hanya menanggapinya dengan santai. Lagi pula, dibandingkan dengan Song Yuan, Su Xiaoxuan tidak hanya sedikit lebih buruk. Song Yuan dapat dikatakan sebagai kecantikan terbaik yang langka dalam satu abad, sedangkan Su Xiaoxuan adalah kecantikan terbaik yang biasa-biasa saja. Tentu saja, anak seperti Guo Zifei tidak akan tergoda oleh orang seperti Su Xiaoxuan. Apa, ini sudah larut, ayo pergi. Guo Zifei melirik ke arah waktu, dan dengan lembut meneriaki Song Yuan, Fendi Zanders, dan lainnya. Setelah mendengar kata-kata Guo Zifei, semua orang berjalan menuju pinggir jalan, mencoba menghentikan taksi. Dan Guo Zifei mengeluarkan kunci mobilnya dan menekannya dengan santai. Kicauan. Sebuah mobil sport Porsche merah berbunyi bip 2 kali, dan Guo Zifei berjalan ke depan mobil sport itu dengan sangat tenang, dan membuka pintu. Setelah melihat pemandangan ini, mata Su Xiaoxuan mulai berbinar, seolah dia berharap bisa melepas tubuh telanjangnya dan menaruhnya di tubuh Guo Zifei. Setelah Guo Zifei masuk ke dalam mobil, dia menemukan Fendi Zanders dan yang lainnya masih berdiri di sana. Apakah kamu tidak datang dengan mobil? Guo Zifei tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak pelan. Tanpa. Jawab Song Yuan ringan. Masih ada ruang untuk satu orang di mobilku, jika tidak, Yuan, kamu boleh duduk di dalamnya. Guo Zifei berkata sambil tersenyum. Setelah Song Yuan mendengar perkataan Guo Zifei, dia langsung menggelengkan kepalanya, lalu berkata dengan lembut, lupakan, sebaiknya aku pergi ke sana dengan mobil bersama teman-temanku. Baiklah, aku akan menunggumu di kapal pesiar putri. Guo Zifei tampak sedikit kecewa dan menjawab. Tuan Guo, jika dia tidak duduk, saya akan duduk.
Saya akan pergi bersamamu. Setelah melihat penolakan Song Yuan, Su Xiaoxuan buru-buru berteriak, lalu berlari menuju mobil sport Guo Zifei. Namun sebelum Su Xiaoxuan berlari ke sisi mobil sport, Guo Zifei langsung menyalakan mobil, lalu menginjak pedal gas, dan menghilang dari pandangan semua orang. Tangan kanan yang diulurkan Su Xiaoxuan barusan membeku di udara dalam sekejap, dan seluruh tubuhnya juga membeku di tempatnya, dengan ekspresi memalukan di wajahnya. Ekspresi wajah Wang Xiong juga sangat jelek. Kacamata mengulurkan tangan dan menepuk bahu Wang Xiong dengan ringan, menandakan dia untuk tidak tersinggung. Dan Wang Xiong menghela nafas tak berdaya, pada saat ini dia akhirnya memahami sesuatu. Bagaimanapun juga, saya tidak berasal dari dunia yang sama dengan Su Xiaoxuan, tidak peduli betapa baiknya saya kepada Su Xiaoxuan, itu tidak akan membantu. Beberapa menit kemudian, Fendi Zanders dan yang lainnya bergegas menuju lokasi kapal pesiar putri dengan taksi. Setelah masuk ke dalam mobil, suasana hati Wang Xiong sepertinya selalu buruk. Fendi Zanders menoleh untuk melihat Wang Xiong, dan berkata dengan suara rendah, "Oke, tidak ada gunanya bersedih untuk wanita seperti itu." "Ya, saudara Xiong, sudah berapa kali aku memberitahumu bahwa Su Xiaoxuan tidak menyukaimu sama sekali, dia hanya memperlakukanmu seperti mesin ATM, Fendi Zanders, dan aku sudah memperingatkanmu, tapi kamu belum ingatlah." Kacamata berkata dengan lembut kepada Wang Xiong. "Benar, kali ini aku bisa melihatnya dengan jelas, Su Xiaoxuan ini sama sekali tidak pantas menerima kebaikanku padanya." Wang Xiong menjawab dengan ringan. "Belum terlambat bagimu untuk memikirkan hal-hal ini sekarang," kata kacamata sambil tersenyum. Saat ini, jalan menuju dermaga Tenggara Jiangcheng sudah mulai ditutup, sehingga menyebabkan banyak mobil pribadi tidak bisa lewat, sehingga hanya bisa memilih mengambil jalan memutar yang jauh. Banyak pemilik mobil pribadi yang merasa sangat tidak nyaman, namun tidak bisa berbuat apa-apa. Lagi pula, banyak polisi lalu lintas di jalan, dan mereka tidak berani lewat. Tidak apa-apa, kenapa jalannya ditutup? Apakah terjadi sesuatu di depan? Tadi jalan tidak ditutup, kenapa sekarang tiba-tiba ditutup? Beberapa pemilik mobil pribadi mau tidak mau mulai berbicara satu sama lain. Apa lagi yang terjadi? Kudengar itu karena ada pesta ulang tahun di kapal pesiar Princess. Agar para tamu yang menghadiri pesta bisa lewat dengan selamat, jalan menuju dermaga Tenggara langsung diblokir. Hanya orang-orang dengan tiket pestanya bisa masuk, kata seorang pemuda dengan iri. Ya Tuhan, pesta macam apa yang memiliki wajah sebesar ini? Pesta macam apa itu? Pasti karnaval generasi kedua yang kaya dan model-model muda. Hal-hal ini juga sangat normal. Kudengar orang yang mengadakan pesta ini adalah Su Yongtao, putra dari Su Erye. Dia adalah pemain hebat yang tidak mampu kami beli. Bahkan orang besar pun tidak bisa berbuat sesuka mereka seperti ini. Mungkinkah mereka bisa memblokir jalan hanya karena ingin mengadakan pesta? Beberapa pemilik mobil tampak sangat tidak yakin dan berteriak. Namun saat ini, beberapa mobil sport Ferrari menderu-deru. Setelah melihat mobil sport Ferrari tersebut, orang yang lewat pun sangat iri. Lagi pula, siapa yang tidak iri dengan kehidupan seperti itu? Segala jenis mobil mewah mulai bermunculan di jalanan satu demi satu, dan salah satu dari mobil sport ini bernilai puluhan juta. Apalagi mobil sport tersebut semuanya sudah lolos pemeriksaan keamanan dan ditetapkan menjadi kendaraan pesta. Di antara mobil mewah tersebut, ada juga mobil pengasuh berwarna putih yang bergerak maju perlahan. Yi Yun sedang duduk di mobil pengasuh sambil memandangi pemandangan di luar. Saat ini, ada beberapa aktor di dalam mobil pengasuh, tidak ada satupun yang sangat terkenal. Dalam keadaan normal, mereka tidak berhak untuk berpartisipasi dalam pesta kapal pesiar ini. Namun karena para aktor ini kebetulan satu kru dengan Yun Feifei, mereka berhak datang ke sini. Kali ini, ekspresi wajah para aktris di dalam mobil pengasuh sangat heboh. Karena mereka tahu malam ini adalah kesempatan yang sangat bagus. Jika beruntung, Anda bahkan bisa langsung mengubah hidup Anda. Bab 708. Di dalam mobil pengasuh. Sekelompok aktris duduk bersama dan mengobrol. Sister Feifei sungguh luar biasa. Dia begitu mendominasi di hari ulang tahunnya, bahkan jalannya diblokir. Kapan saya akan menjadi seperti Sister Feifei? Seorang aktris menghela nafas dengan iri. Iya, lihat mobil-mobil yang lewat tadi, semuanya mobil mewah, sungguh luar biasa. Kami hanya bisa melihat-lihat. Jarak antara kami dan kakak Feifei tidak hanya sedikit. Alasan utamanya adalah pacar kakak Feifei sangat baik. Jika kamu ingin aku memberitahumu, lebih baik kami para wanita menikah dengan baik daripada berpenampilan menarik. Pada saat ini, seorang aktris berteriak dengan cara yang aneh, dan sepertinya sengaja melirik ke arah Yi Yun ketika dia berbicara. Ngomong-ngomong, Yi Yun, apakah pacarmu akan datang ke pesta ini? Saat ini, seorang aktris bertanya pada Yi Yun dengan senyuman di wajahnya. Faktanya, banyak kru film yang mengetahui bahwa Yi Yun punya pacar, namun mereka selalu meremehkan pacar Yi Yun. Setelah mendengar kata-kata ini, Yi Yun perlahan mengangkat kepalanya dan menatap semua orang. Apa yang dilakukan pacar Yi Yun di sini? Apa dia tukang bersih-bersih?
Hahaha, menurutku kapal pesiar itu mungkin tidak ingin dia menjadi tukang bersih-bersih, kan? Bukankah pacar Yi Yun hanya orang miskin? Seharusnya tetap bisa menjadi pembersih, tapi yang terburuk, Anda harus meminta gaji lebih sedikit. Karena Yun Feifei biasanya sering menindas Yi Yun, jadi saat ini mereka tentu saja harus menambah penghinaan pada lukanya. Semua orang mulai tertawa. Dan Yi Yun memandang orang-orang ini dengan cemberut, dengan ekspresi sangat marah di wajahnya, dia tidak bisa menerima orang lain mempermalukan Fendi Zanders seperti ini. Tapi betapapun marahnya Yi Yun di dalam hatinya, terus kenapa? Yi Yun tidak bisa melawan orang-orang ini karena lelucon mereka, bukan? Terlebih lagi, apa yang dikatakan orang-orang ini juga benar, Fendi Zanders memang orang miskin yang tidak punya uang dan kekuasaan. Jadi Yi Yun menghela nafas tak berdaya, tidak banyak bicara, tapi menyipitkan matanya untuk melihat pemandangan di luar jendela mobil. Kami sudah sampai. Pada saat ini, seorang aktris tiba-tiba memanggil. Setelah mendengar kalimat ini, semua orang menoleh dan melihat keluar jendela mobil. Saat ini, kapal pesiar raksasa putri sedang berlabuh di dermaga Tenggara. Kapal pesiar Princess merupakan kapal pesiar yang terkenal di China bahkan seluruh dunia, orang-orang kaya suka berwisata ke sini. Kapal pesiar Princess merupakan transformasi dari kapal perang, Arnold, yang baru dinonaktifkan di Eropa, dengan total panjang 280 meter dan lebar 150 meter. Lampu di kapal pesiar menyala terang, dan ada nyanyian serta tarian. Dek telah diubah menjadi platform pengamatan, yang dapat menampung hampir 2.000 orang. Terdapat lebih dari selusin restoran, dan fasilitas seperti taman bermain pemandian air panas yang bisa dikatakan sangat mewah. Tentu saja, kapal pesiar Princess paling terkenal dengan ruang perjamuannya yang luasnya hampir 2.000 meter persegi, tempat pesta ulang tahun akan diadakan malam ini. Kapal pesiar Princess bisa setinggi bangunan 10 lantai, dan lampu di kapal pesiar saat ini terang benderang, memberikan perasaan seperti istana yang bergerak. Ya Tuhan, ini terlalu indah. Ya, aku sudah tumbuh dewasa, aku belum pernah melihat kapal pesiar semewah ini sebelumnya. Mewah sekali, kapan aku bisa mengadakan pesta ulang tahun di sini? Coba kita pikirkan. Itu semua karena keberuntungan kita bisa pergi ke pesta ini. Setelah melihat kapal pesiar tersebut, gadis-gadis di dalam mobil mulai berdiskusi. Cepat keluar dari mobil. Pada saat ini, Direktur Chen berteriak keras, lalu mengulurkan tangannya dan membuka pintu mobil, dan langsung keluar dari mobil. Setelah melihat Direktur Chen turun dari mobil, semua orang mengikuti, dan Yi Yun adalah orang terakhir yang turun. Saat ini, segala jenis mobil sport mewah terparkir di tepi dermaga Tenggara. Dari sini terlihat bahwa yang datang ke pesta hari ini seharusnya adalah orang-orang kaya. Dan aktris-aktris itu pun mulai melihat-lihat, seolah sedang mencari tujuan mereka malam ini. Di bawah kepemimpinan direktur, semua orang masuk ke lorong itu. Saat ini, orang-orang yang berjalan di pelaminan semuanya adalah orang-orang kaya yang berpakaian bagus. Dan orang-orang kaya ini dikelilingi oleh keindahan, semua keindahan ini adalah yang terbaik dari yang terbaik, dan pakaian mereka juga sangat seksi dan menarik. Mungkin inilah kehidupan orang kaya. Ekspresi wajah para aktris yang belum pernah mengikuti pesta semacam ini sangat heboh. Karena mereka pikir ini mungkin kesempatan bagus untuk mengubah nasib mereka. Namun saat ini, ada hal lain yang membuat Yi Yun merasa sangat luar biasa. Pasalnya banyak sekali keindahan yang berdiri di bawah dek kapal pesiar. Semua wanita cantik ini adalah eksistensi setingkat dewi, dan mereka juga sangat seksi dan berpakaian genit. Jika Anda mengeluarkannya, semua orang akan berlutut dan menjilatnya. Tapi saat ini, orang-orang yang disebut cantik ini sama sekali tidak peduli dengan citra mereka sendiri, dan dengan gila-gilaan meneriaki generasi kedua yang kaya di kapal pesiar. Tampan, tolong, bawa aku masuk. Pria tampan, ini kartu kamarku, jika kamu ada waktu luang di malam hari, kamu bisa datang dan bermain denganku. Tampan, apakah kamu punya waktu? Ekspresi wajah si cantik sangat bersemangat, seolah dia ingin mengirim dirinya langsung ke tempat tidur generasi kedua yang kaya itu. Dan generasi kedua yang kaya itu sepertinya sudah terbiasa dengan situasi seperti itu, dan mereka sama sekali tidak berbicara dengan wanita-wanita ini, tetapi berjalan menuju kapal pesiar tanpa ekspresi. Penjaga keamanan di bawah kapal pesiar bergegas mengusir para wanita ini untuk mencegah masalah. Dari sini terlihat bahwa di mata orang awam, yang disebut dewi tingkat tinggi tidak memiliki martabat di mata orang kaya. Kondisi ekonomi perempuan ini kurang baik, dan mereka tidak memiliki latar belakang apapun, sehingga wajar saja mereka tidak memiliki kesempatan untuk mengikuti partai tingkat ini. Jadi saat ini, saya hanya bisa berdiri di bawah kapal pesiar, berharap ditemukan oleh generasi kedua yang kaya dan mengubah takdir hidup saya sejak saat itu. Yi Yun memandangi keindahan ini dan menggelengkan kepalanya tanpa daya, lalu mengikuti semua orang ke dalam kapal pesiar. Setelah memasuki kapal pesiar, para aktris berpencar dan mulai mencari mangsanya malam ini. Karena saat itu baru pukul 6 sore, tidak banyak tamu di ruang perjamuan. Xiao Yun, aku akan memperkenalkanmu kepada produser yang sangat terkenal nanti.
Pada saat ini, Direktur Chen berjalan ke sisi Yi Yun dan berkata dengan lembut kepada Yi Yun. Setelah mendengar kata-kata Direktur Chen, Yi Yun tampak malu, lalu mengerutkan kening dan berkata, Direktur Chen, saya menghargai kebaikan Anda, tetapi saya sudah memberitahu Anda, saya tidak akan melakukannya. Mereka yang menerima aturan tak terucapkan itu. Jangan khawatir, saya tidak akan menyakiti Anda, dan produser ini adalah seorang wanita, dia tidak dapat mengambil keuntungan dari Anda, dia telah mencari pahlawan wanita untuk drama berikutnya, tetapi produser ini dia memiliki visi yang unik. Saya telah memperkenalkan beberapa aktor kepadanya sebelumnya, tetapi dia tidak pernah merasa puas. Saya pikir Anda sangat cocok untuk peran ini, jadi saya akan membawa Anda ke sana untuk mengenal produser ini nanti. Sutradara Chen memandang Yi Yun dan menjelaskan dengan lembut. Bab 709. Apakah produser itu seorang wanita? Setelah mendengar kata-kata Direktur Chen, Yi Yun tampak sedikit terkejut. Padahal, jika Anda bisa mengenal beberapa petinggi di industri hiburan tanpa harus menjual tubuh Anda. Yi Yun masih berharap untuk berkomunikasi dengan orang-orang yang disebut petinggi di industri hiburan, lagi pula, semakin banyak orang yang Anda kenal, semakin banyak peluang yang Anda miliki. Namun tak berdaya, para produser dan sutradara saat ini semuanya mengincar tubuh aktris tersebut. Jika Anda ingin meningkatkan hubungan mereka, Anda harus memberikan sesuatu. Itu sebabnya Yi Yun sangat menolak untuk menghubungi orang-orang itu. Jangan khawatir, produser yang saya perkenalkan kepada Anda adalah produser yang sangat profesional, dan justru karena itulah dia memiliki persyaratan yang sangat tinggi untuk aktor. Anda harus tampil baik ketika saatnya tiba, mengerti? Direktur Chen berkata kepada Yi Yun dengan ekspresi yang sangat serius. Direktur Chen, terima kasih banyak. Yi Yun berteriak pada Direktur Chen dengan sangat bersemangat. Kamu tidak perlu berterima kasih padaku, aku melakukannya sendiri. Sutradara Chen menjawab dengan ringan, lalu melanjutkan, produser berjanji kepada saya bahwa jika saya dapat membantunya menemukan pemeran utama wanita yang cocok, saya akan menjadi sutradara filmnya. Film ini adalah film internasional. Film blockbuster ini telah menginvestasikan hampir 500 juta yuan, begitu kamu menjadi tokoh utama film ini, aku jamin kamu akan sukses besar, jadi Xiao Yun, kamu harus memanfaatkan kesempatan ini, mengerti? Jadi begitu. Yi Yun mengangguk dengan tergesa-gesa. Oke, kalau begitu sebaiknya kamu bersiap dulu di sini. Aku akan pergi menyapa beberapa teman. Setelah produser datang, aku akan mengajakmu menemui produser. Direktur Chen berkata kepada Yi Yun sambil tersenyum. Oke, terima kasih Direktur Chen. Saat ini, Yi Yun sangat gembira sehingga dia tidak tahu harus berkata apa, dia hanya bisa terus menganggukkan kepalanya. Direktur Chen memandang Yi Yun dengan senyum tipis, lalu berbalik dan pergi. Yi Yun berdiri sendirian di tempat yang sama, wajahnya penuh ketegangan, dia tahu kesempatan seperti ini jarang terjadi. Di sisi lain, Fendi Sanders, Wang Xiong dan lainnya juga datang ke dermaga Tenggara dengan taksi. Ketika semua orang melihat kapal pesiar putri, mereka semua tercengang, mulut mereka terbuka lebar, dan ekspresi wajah mereka sangat terkejut. Pasalnya, mereka belum pernah melihat kapal pesiar semewah itu. Bukankah kapal pesiar ini bernilai banyak uang? Wang Xiong menatap matanya dan berkata, harga kapal pesiar ini setidaknya harus $1 miliar atau lebih. Setelah mendengar kata-kata Wang Xiong, Guo Zifei menjawab dengan ringan, dengan ekspresi sangat bangga di wajahnya. Ya Tuhan, mahal sekali. Su Xiaoxuan menutup mulut kecilnya dan berteriak, dia sangat terkejut hingga dia tidak tahu harus berkata apa. Oke, aku akan mengantarmu masuk. Guo Zifei mengatakan sesuatu dengan bangga, lalu berjalan langsung menuju lokasi kapal pesiar. Setelah semua orang naik ke geladak, mereka menemukan banyak wanita cantik berdiri di kapal pesiar. Wanita cantik ini semuanya tinggi, dengan payudara besar dan pinggang bulat, dan pakaian mereka sangat seksi. Ketika wanita cantik ini melihat Fendi Sanders, Wang Xiong dan lainnya, mereka semua mulai berteriak dengan liar, dengan ekspresi sangat bersemangat di wajah mereka. Wang Xiong dan kacamatanya terkejut dengan keindahan ini, dan bertanya kepada Guo Zifei dengan ekspresi bingung, Tuan Guo, apa yang terjadi dengan gadis-gadis ini? Mereka di sini untuk menjaring generasi kedua orang kaya. Jika kalian berdua tertarik, kalian bisa mengajak mereka masuk, dan kalian juga bisa sekamar dengan mereka di malam hari. Guo Zifei menjelaskan dengan nada yang sangat santai. Wanita cantik ini tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam pesta, jadi mereka hanya dapat membeli tiket kapal pesiar putri terlebih dahulu, lalu menunggu di sini hingga pesta dimulai. Setelah para tamu pesta memasuki tempat tersebut, mereka memasuki pesta dengan bergaul dengan generasi kedua yang kaya. Meskipun wanita cantik ini memiliki sosok dan penampilan yang bagus, selama mereka adalah generasi kedua yang kaya dan rasional, mereka tidak akan tertipu. Karena tidak ada perbedaan antara model ini dan pemain asing tersebut, mustahil generasi kedua yang kaya ini menyukai wanita seperti ini. Kacamata dan Wang Xiong tercengang hampir pada saat yang bersamaan setelah mendengar kata-kata Guo Zifei, lalu mereka menggelengkan kepala.
Mereka berdua bukanlah orang bodoh, jadi mereka tentu tahu bahwa wanita ini bukanlah hal yang baik. Begitu Anda bertemu wanita seperti itu, Anda tidak akan bisa menyingkirkannya di masa depan. Tetapi Guo Zifei menemukan bahwa Fendi Zanders sangat tenang saat ini, seolah-olah dia sama sekali tidak tertarik pada wanita-wanita ini, dan dia bahkan tidak menoleh untuk melihat mereka. Hal ini membuat Guo Zifei merasa sedikit luar biasa. Karena dia merasa orang desa seperti Fendi Zanders akan sama bersemangatnya dengan kacamata Wang Xiong ketika dia melihat keindahan ini, tetapi Fendi Zanders masih begitu tenang saat ini. Beberapa menit kemudian, Guo Zifei membawa Fendi Zanders, Song Yuan, dan lainnya ke pintu masuk ruang perjamuan. Saat ini, masih ada 2 penjaga keamanan yang kuat berdiri di pintu masuk ruang perjamuan. Namun semua tamu yang ingin memasuki ruang perjamuan harus menunjukkan surat undangannya, dan si kacamata buru-buru mengeluarkan surat undangannya. Karena Guo Zifei memiliki hubungan yang baik dengan Zhu Zetian, dia tidak perlu menunjukkan surat undangan sama sekali, dia hanya menyapa penjaga keamanan, dan berjalan ke aula. Setelah melihat Guo Zifei masuk, Glases buru-buru mengeluarkan surat undangan dan menyerahkannya kepada penjaga keamanan. Ketika penjaga keamanan melihat surat undangan di tangan berkacamata, jejak rasa jijik muncul di matanya, lalu dia berkata dengan suara dingin, "Maaf, surat undangan Anda ini hanyalah tiket kapal pesiar putri. Bukan tiket pesta. Jika kamu ingin pergi ke pesta, kamu perlu menunjukkan surat undangan pesta." Setelah mendengar kata-kata penjaga keamanan, kacamata membeku di tempat, dengan ekspresi sangat malu di wajahnya. Song Yuan, Wang Xingxin dan yang lainnya sepertinya merasa sedikit malu. Yang jelas kacamata itu tipuan. Tiket yang dibelinya sama sekali bukan tiket pesta, melainkan tiket kapal pesiar. Tapi tiket kapal pesiar itu sendiri tidak berharga. Siapapun bisa membelinya seharga 500 yuan, tetapi tiket untuk galanya berbeda. Mereka tidak dapat dibeli meskipun Anda punya uang. Wajah kacamata memerah karena malu, dan dia tidak tahu harus berbuat apa. Lagi pula, semua orang telah membeli pakaian untuk pesta, dan mereka sudah lama sekali bolak-balik, dan akhirnya menjadi seperti ini. Saat ini, kedua wanita tersebut, Song Yuan dan Wang Xingxin, masih menonton. Kacamata, apakah kamu melakukan kesalahan? Anda memanggil kami semua ke sini hanya untuk membiarkan kami melihat kapal pesiar ini. Su Xiaoxuan berteriak keras dengan mata berair besar. Saya. Kacamata tampak malu, tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Jika kamu tidak bisa membeli tiket, katakan saja padaku, apa maksudmu dengan membodohi kami semua di sini? Aku sangat mengagumimu. Saat ini, Su Xiaoxuan sama sekali tidak sopan, nada suaranya sangat pahit. Dan kejam, dan dia tidak memberikan wajah apapun pada kacamata itu. Bab 710. Awalnya kacamata itu ditipu oleh seseorang, dan saya membeli surat undangan palsu, dan hati saya sudah sangat tertekan. Sekarang setelah Su Xiaoxuan mengatakan itu, ekspresi wajahnya tampak lebih buruk. Xiaoxuan, jangan ucapkan sepatah kata pun, kacamata itu tidak disengaja. Wang Xiong mengerutkan kening dan berteriak pada Su Xiaoxuan. Bagaimana aku tahu kalau dia melakukannya dengan sengaja? Su Xiaoxuan menjawab dengan mulut kecilnya yang melengkung. Oke, bisakah kamu berhenti bicara, lalu bagaimana jika kamu tidak bisa masuk? Semua tiket ini dibeli dengan kacamata, dan dia juga ditipu. Pada saat ini, Wang Xiong melihat Su Xiaoxuan semakin tidak disukai, dia benar-benar tidak mengerti mengapa dia jatuh cinta pada wanita seperti Su Xiaoxuan. Setelah si kacamata ragu-ragu beberapa saat, dia mengeluarkan ponselnya, menghubungi nomor temannya, dan kemudian menanyai temannya tentang tiket tersebut. Kacamata, apakah kamu gila? Tahukah kamu berapa orang penting yang menghadiri pesta hari ini? Mereka semua adalah generasi kedua kaya yang terkenal dan selebritas dari provinsi Dongjiang kita. Siapapun yang membawanya keluar memiliki latar belakang yang luar biasa. Keberadaannya, saya tidak bisa masuk sendiri, bagaimana saya bisa memberi Anda undangan ke pesta? Dan bahkan jika saya bisa mendapatkannya, saya tidak bisa menjualnya kepada Anda seharga 2.000 yuan. Begitu panggilan tersambung, teman berkacamata itu berkata dengan getir. Setelah mendengar kata-kata ini dari temannya, kacamata itu membeku sesaat, dengan ekspresi yang sangat jelek di wajahnya, tidak tahu harus berkata apa. Faktanya, Fendi Zanders tidak dapat memahaminya sebelumnya. Karena wanita cantik di kapal pesiar sangat ingin pergi ke pesta, mengapa mereka tidak membayar sendiri tiketnya? Lagi pula, 2.000 yuan per tiket seharusnya tidak dianggap sebagai uang yang banyak bagi para selebritis itu, bukan? Baru sekarang Fendi Zanders menyadari bahwa tiket kacamata seharga 2.000 yuan hanyalah tiket kapal pesiar, bukan tiket pesta sama sekali. Kacamata, kamu tidak perlu terlalu sedih, karena kamu tidak bisa masuk, lupakan saja, ayo kembali, Wang Xingxin berbisik ke kacamata. Setelah kacamata itu mendengar kata-kata Wang Xingxin, mereka menatap Wang Xingxin, dan berkata dengan nada menyalahkan diri sendiri, Xingxin, maafkan aku tidak menyangka temanku berbohong padaku. Tidak apa-apa, kamu juga ditipu, aku tidak akan menyalahkanmu.
Wang Xingxin menjawab sambil tersenyum, lalu melanjutkan, karena kita tidak bisa menghadiri pesta, ayo kita pergi ke bar untuk bersenang-senang, sama saja. Benar, ayo pergi ke bar. Wang Xiong buru-buru mengikutinya. Kacamata menghela nafas tak berdaya, lalu berbalik untuk pergi. Dan Guo Zifei, yang sudah memasuki ruang perjamuan, tentu saja melihat pemandangan ini. Tapi dia tidak berbicara sepanjang waktu, tapi menunggu kacamata dan orang lain memintanya. Faktanya, Guo Zifei sangat penasaran sebelumnya, kacamata Fendi Zanders dan Wang Xiong sama sekali tidak terlihat seperti generasi kedua yang kaya, jadi dari mana mereka mendapatkan tiket pestanya. Pada saat ini, Guo Zifei akhirnya mengerti bahwa orang desa ini telah ditipu oleh orang lain. Namun Guo Zifei tidak pernah menyangka bahwa Fendi Zanders dan yang lainnya berbalik dan ingin pergi alih-alih meminta bantuannya. Guo Zifei mungkin tidak peduli jika orang lain pergi. Tetapi jika Song Yuan pergi, pasti akan menjadi kerugian besar bagi Guo Zifei. Jadi Guo Zifei buru-buru berteriak, mengapa kamu pergi? Setelah mendengar kata-kata Guo Zifei, kacamata kembali menatap Guo Zifei tanpa daya, dan kemudian berkata dengan suara rendah, apa, Tuan Guo, kami tidak memiliki tiket pesta, kami akan kembali dulu. Jika kamu tidak punya tiket, kamu bisa memberitahuku. Guo Zifei menjawab sembarangan, lalu berteriak kepada penjaga keamanan di pintu, apa, orang-orang ini adalah temanku, dan mereka datang ke sini bersamaku, jadi tidak masalah bagiku untuk membawa mereka masuk, kan? Tidak masalah, tidak masalah. Setelah mendengar perkataan Guo Zifei, penjaga keamanan itu terdiam sesaat, lalu buru-buru menggelengkan kepalanya dan menjawab, dan dengan sukarela memberi jalan kepada kacamata Fendi Zanders dan yang lainnya. Setelah melihat pemandangan ini, semua orang membeku di tempat, dengan ekspresi terkejut yang tak terlukiskan di wajah mereka. Sebelumnya, mereka memiliki sedikit banyak keraguan di hati mereka apakah Guo Zifei sedang membual kepada mereka, tetapi sekarang mereka akhirnya mengerti bahwa Guo Zifei memang generasi kedua yang kaya dengan latar belakang yang luar biasa, jika tidak maka mustahil untuk memiliki kekuatan seperti itu. Saat ini, Su Xiaoxuan memandang Guo Zifei dengan mata yang lebih serius. Hanya saja Guo Zifei tidak pernah menatap Su Xiaoxuan secara langsung, sepertinya dia hanya menatap Song Yuan di matanya. Setelah si kacamata mengucapkan terima kasih kepada Guo Zifei, dia memimpin Fendi Zanders dan yang lainnya ke ruang perjamuan. Setelah memasuki ruang perjamuan, Fendi Zanders dapat dengan jelas merasakan bahwa tamu di dalam sangat berbeda dengan tamu di luar. Hampir semua tamu mengenakan pakaian formal. Laki-laki berpenampilan anggun dan perempuan memiliki temperamen yang luar biasa. Baik itu perhiasan indah atau riasan yang mereka kenakan, semuanya memberikan kesan elegan dan mewah kepada orang-orang. Apalagi Fendi Zanders juga melihat beberapa bintang besar yang kerap tampil di drama TV. Meskipun Fendi Zanders tidak dapat menyebutkan nama bintang-bintang tersebut, Fendi Zanders juga dapat mengenalinya. Ya Tuhan, ada banyak sekali bintang di sini. Su Xiaoxuan tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru, ekspresi wajahnya luar biasa. Pacar Tuan Su berasal dari industri hiburan, jadi pasti akan banyak selebriti yang datang hari ini. Guo Zifei menjelaskan dengan nada yang sangat santai, dan kemudian melanjutkan, apa, saya akan pergi dan melihat apakah Tuan Su telah tiba, kalian tunggu di sini sebentar, dan makan sesuatu. Oke. Kacamata dengan cepat menjawab. Guo Zifei tersenyum ringan, lalu berbalik dan pergi. Sisi lain. Yi Yun berdiri sendirian di aula, menunggu hampir setengah jam. Direktur Chen akhirnya berjalan ke sisi Yi Yun dengan tergesa-gesa, dan berkata dengan lembut kepada Yi Yun, Xiao Yun, ikut aku, Tuan Li ada di sini. Oke. Yi Yun mengangguk dengan tergesa-gesa, lalu mengikuti Direktur Chen ke kotak di belakang ruang perjamuan. Adapun aktris yang berada di kru yang sama dengan Yi Yun sebelumnya, setelah melihat sutradara Chen membawa Yi Yun pergi dengan tergesa-gesa, kilatan cahaya aneh muncul di matanya. Aktris ini bernama Zhao Siki, dan dia adalah pemeran utama wanita ketiga dalam film Yi Yun saat ini. Zhao Siki selalu sangat iri pada Yi Yun, jadi dia akan memprovokasi hubungan antara Yi Yun dan Yun Feifei dari waktu ke waktu. Tanpa provokasi Zhao Siki, hubungan Yi Yun dan Yun Feifei tidak akan pernah seperti sekarang. Setelah Zhao Siki ragu-ragu sejenak, dia langsung memilih untuk mengikuti di belakang Yi Yun dan keduanya, ingin melihat apa yang mereka rencanakan.